里边还活的呢。真的。Balik maning bersama SB Movie. Pada video kali ini, SB Movie akan membahas sebuah film berjudul Monster of the Deep. Film dibuka di tengah lautan lepas, dan di mana ada sosok makhluk raksasa bertentakel sedang mendekati kapal. Di dalam kapal terdapat seorang gadis yang sedang mandi. Tiba-tiba makhluk raksasa bertentakel menyerang kapal. Dan seluruh kru kapal yang melihat pun berlarian, bahkan ada yang dimangsa dan dilempar. Serangan makhluk raksasa tersebut membuat kerusakan kapal yang sangat luar biasa. Sementara itu, wanita yang sedang mandi pun segera berlari hanya menggunakan handuk. Kapal yang porak-poranda dan hampir tenggelam, wanita itu pun segera melompat. Namun naasnya wanita itu langsung dimangsa makhluk raksasa. Dan kapal beserta orang yang di dalam hilang di lautan misterius. Sebelum kita bahas lebih dalam alur cerita filmnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita sikat alur ceritanya. 3 tahun kemudian setelah kejadian tragis, sebuah kotak hitam muncul di atas air di samping kapal besar. Kemudian para kru kapal dengan cepat mengambil benda itu. Mereka tidak menyadari akan bahaya yang akan datang. Di samping kotak hitam tersebut terdapat seperti tabung yang di dalamnya ada guritanya. Setelah itu, salah satu kru berbadan gendut mengumumkan bahwa gurita akan dimakan mentah-mentah. Semua kru pun berkumpul dan memasang taruhan. Bocil yang bernama Jun, anak dari kapten kapal, mendengar kabar di HT, dia memberitahu ke ibunya untuk melihat pertunjukan pria gendut memakan gurita mentah. Taruhan pun dimulai. Saat si gendut hendak makan gurita tersebut, tiba-tiba gurita itu melompat masuk ke mulut si gendut. Gurita pun masuk ke dalam badan si gendut. Tak lama kemudian, saat gurita keluar dari mulut si gendut, gurita tersebut menjadi besar. Semua kru dan teman-temannya pun lari kecepirit. Meme yang melihat si gendut tercekik, dia pun mencoba menyelamatkan. Namun gurita balik menyerang Meme dan Meme pun pingsan. Di sisi lain, di kota dekat laut, kita diperlihatkan dengan Zhang, seorang penjual cumi bakar. Di sini Zhang berkehidupan kekurangan. Dia pun sudah menunggak membayar kios sewanya. Kemudian Zhang diajak makan di sebuah restoran oleh saudara iparnya yang bernama Lau. Kemudian Lau merayu mengajak Zhang untuk suatu pekerjaan yang akan mendatangkan banyak uang dan bisa merubah hidup Zhang menuju yang lebih baik. Karena Lau tahu Zhang mempunyai skill yang mumpuni layaknya militer. Zhang yang pikirannya sedang mumet, sedangkan putrinya yang sedang sakit bernama Xiaomi. Akhirnya Zhang pun bersedia. Kemudian Lau dan Zhang membawa putrinya bernama Xiaomi ke rumah sakit menggunakan mobil. Saat di perjalanan, Zhang teringat kecelakaan saat bersama anak dan istrinya di mobil. Sesampainya di rumah sakit, Xiaomi pun dirawat. Zhang yang sangat mencintai anaknya, dia pun selalu mendongeng bersama Xiaomi saat dirawat. Papa 给你讲个故事，哄你睡觉好不好？ 妈妈说，还有躲过天上的鱼鹰。 Kita beralih ke kapal yang sedang diserang gurita raksasa. Kapten kapal yang mengetahui terjadi kekacauan di kapalnya, dia pun mencari gurita raksasa tersebut. Dan kapten berhasil memotong tentakel gurita. Namun gurita ini sangat cerdas, dia pandai bersembunyi, dan akhirnya kapten pun tewas dimangsa gurita.
Tak lama kemudian, Mei pun tersadar dan dia menuju kargo rahasia yang terkunci. Di sisi lain, Zhang dan Lao beserta ABK-nya meluncur menuju ke tengah lautan. Saat di tengah perjalanan, Zhang yang melihat banyak senjata api ilegal, Zhang pun marah karena Zhang tidak tahu. Di sini rencana Lao ternyata akan membajak sebuah kapal besar. Zhang pun terus menolak dan mengajak Lao untuk putar balik. Lagi-lagi Lao menjelaskan semua ini demi Xiaomi, anak dari Zhang, yang sedang membutuhkan banyak uang untuk pengobatannya yang di rumah sakit. Lao pun bilang ini satu-satunya cara untuk mendapatkan banyak uang, karena Lao di sini akan mencuri permata mahal di kapal besar. Zhang pun tidak punya pilihan lain. Kemudian mereka tiba di kapal besar yang mereka incar. Anak buah Lao yang mencoba kontak dengan kapal tersebut, dia tidak mendapatkan jawaban. Lalu mereka semua naik ke kapal besar. Tetapi mereka semua bingung dan terkejut melihat keadaan kapal yang sunyi dan banyak terdapat darah dan lendir. Kemudian mereka pun melanjutkan pencariannya ke dalam kapal. Lagi-lagi mereka mendapati banyak cairan lendir dan darah. 咱们一路上一个人都没看到吧？ Di sini mereka tidak menyadari kapal tersebut bekas terjadi pembantaian makhluk raksasa yaitu gurita. 不会是外星人吧？ Kemudian gurita itu pun muncul di luar dekat kapal milik Lao. ABK Lao yang sedang berjaga di kapal, mereka pun dimangsa oleh gurita raksasa. Di sisi lain, Lao dan Zhang yang berada di kapal besar, mereka merasakan getaran gurita yang bergerak. Zhang yang merasakan akan keanehan, dia pun menyuruh Lao untuk segera meninggalkan kapal, dan Lao pun tidak menggubris. Mei yang sedang bersembunyi di dalam kargo, dia pun keluar dan mendengar suara orang-orang tak dikenal. Kemudian Mei segera mengunci kargo yang di dalamnya terdapat permata mahal. Dan gurita pun masuk ke kapal besar. Lao dan ABK-nya terus mencari permata tersebut. Kemudian Mei tertangkap oleh ABK Lao. 菜岛，在这儿呢， 真的没有了，别杀我！ 就你一个人，其他 Lao pun menyuruh menunjukkan keberadaan permata tersebut. 密码卡在哪儿？ Tak lama kemudian salah satu ABK Lao dimangsa gurita. Gurita pun ditembaki. Kemudian Zhang dengan akal cerdiknya dia membakar menyemprotkan api ke gurita tersebut dan gurita itu pun kabur. Di sisi lain Lao pun marah karena Mei tidak memberitahu keberadaan permata itu. Tak lama, Jun anak dari kapten kapal keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian Lao pun melihat di CCTV munculnya makhluk raksasa. Zhang pun terus berlari menghindari serangan gurita. Dan salah satu ABK Lao yang botak dimangsa gurita. Zhang pun berhasil lolos, kemudian bergabung bersama Lao dan yang lainnya. Kemudian anak itu bilang semua kru kapal dan ayahnya sang kapten tewas di mangsa gurita. Dan Zhang pun menambahkan bahwa 3 tahun lalu ada banyak kapal yang hilang dan Zhang tahu soal gurita yang berevolusi menjadi besar. Tak lama kemudian, gurita itu muncul tepat di atas kapal dan salah satu ABK Lao dimangsa lagi. Kemudian mereka semua menembaki, namun gurita itu kebal senjata. Zhang yang melihat tembakan suar, Zhang pun menembakkan ke arah gurita. Kemudian mereka semua lari keluar. Jun yang terjatuh bersama Mei, dia pun hendak dimangsa oleh gurita. Zhang yang kasihan kepada mereka berdua, dia pun kembali datang dan membacok gurita itu. Lalu Jun dan Mei berhasil diselamatkan.
Setelah mereka semua berkumpul, terjadilah perdebatan antara Lao dan Zhao. Lao yang berambisi ingin mendapatkan permata, sedangkan Zhang ingin mereka semua keluar dari kapal dengan selamat. Kemudian Lao pun menyuruh Mei menunjukkan lokasi permata tersebut. Saat Lao sudah mendapatkan permata tersebut, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan melihat begitu banyak mayat orang yang di mulutnya terdapat inang gurita. Gurita ini sengaja menaruh inangnya untuk berkembang biak di dalam tubuh manusia. Tak lama kemudian gurita raksasa itu muncul dan mereka mulai menembaki lagi. Jun yang ketakutan, dia bersama Mei dan Zhang lari bersembunyi di kargo, dan Mei pun membalut luka Zhang. Mei dan Zhang pun mulai curhat manja. Zhang menceritakan dia datang ke kapal karena butuh uang untuk pengobatan putrinya, dan Mei pun melihat luka bekas gigitan gurita. Setelah itu, Lao dan ABK-nya menembaki gurita yang tepat berada di atas kargo, dan Zhang pun keluar mengambil permata yang berada di dekat kargo. Zhang yang melihat kotak tempat bahan bakar, kemudian Zhang mengambil dan melemparkannya ke arah gurita. Lao yang menembak tepat sasaran akhirnya meledak dan gurita itu terbakar. Lalu mereka semua pun berlari ke tempat di mana mereka terjebak dan tidak bisa keluar. Kemudian mereka semua keluar lewat cerobong atas dan gurita pun terus mengejarnya. Mei dan Jun yang tertinggal di kapal besar, dia coba menghubungi Zhang untuk diselamatkan, dan Zhang pun kembali ke kapal besar untuk menyelamatkan mereka berdua. Lao dan ABK-nya pun kabur. Di sisi lain, Mei yang terkena gigitan gurita, dia pun terus bertahan bersama Jun di kapal besar. Kita kembali ke Lao dan ABK-nya. Lao di sini dihianati oleh ABK-nya. Lao pun diserang kedua ABK-nya. Perkelahian pun terjadi. Perkelahian tersebut membuat mereka semua tewas. Kemudian Zhang pun bertemu Mei dan Jun. Sebelum mereka pergi, Mei melihat kotak hitam dan botol bekas gurita. Kemudian Zhang menyambungkan kotak hitam menggunakan HP-nya, dan mereka melihat hasil rekaman eksperimen para ilmuwan tentang gurita tersebut. Setelah itu mereka kabur dan gurita itu muncul kembali. Mereka pun terus dikejar hingga menuju ke atas kapal. Saat Zhang hendak menutup pintu, tiba-tiba gurita itu muncul dan Mei berhasil menusuknya. Mereka pun melanjutkan larinya. Kemudian Zhang pun menyuruh Mei bersama Jun naik skoci untuk segera pergi meninggalkan kapal tersebut. Di sisi lain, Zhang terus mengalihkan gurita tersebut dan kapal pun hancur akibat serangan gurita. Setelah itu, Zhang pun terjun ke laut. Saat di dalam air, Zhang teringat anak istrinya. Kemudian Zhang menembak busurnya ke arah gurita. Zhang yang membawa bom, kemudian dia menyelam dan memasukkan ke mulut gurita tersebut. Gurita itu pun meledak hancur bersama Zhang. Jun pun akhirnya selamat dan Mei yang terjangkit gigitan gurita, dia pun menghilang dan tidak tahu kabarnya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.